بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan tentang menetapkan sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Allah beristiwa di atas arasy-Nya. Namun Allah dekat bersama dengan makhluknya. Nah, bagaimana mengkompromikan dan menggabungkan masalah ini, dan itu adalah merupakan sifat yang ditetapkan bagi Allah. Itu sifat kemahatinggian Allah dan juga sifat kebersamaan Allah dengan makhluknya. Pada pembahasan yang lalu telah kita sebutkan di antara dalil-dalil yang dibawakan oleh ahlu sunnah di dalam penetapan sifat ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ada 5 pendalilan. Yang pertama dari Al-Quran, yang kedua dari As-Sunnah, yang ketiga pendalilan dari akal, yang keempat pendalilan secara fitrah dan naluri, ya, atau fitrah atau naluri. Secara fitrah manusia meyakini penetapan maha tingginya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pada pembahasan yang lalu telah kita sebutkan dalil dari As-Sunnah. Dalil dari As-Sunnah. Tapi satu lagi tadi apa? Dalil ijma', ya. Jadi ada 5 pendalilan. Al-Quran, As-Sunnah, kemudian ijma', kemudian akal dan fitrah. Yang kita sebutkan kemarin Al-Quran sudah, yakni banyak pendalilan dari Al-Quran, ya. Yang kedua dari As-Sunnah, dan kemarin setelah kita sebutkan kalau dari As-Sunnah, dari hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan sifat ketinggian Allah itu dalam 3 bentuk. Bentuk perbuatan, itu ketika Nabi mengangkat jarinya ke langit, ya, saat beliau khutbah di saat haji wada, beliau bersama para sahabatnya di padang Arafah, beliau angkat tangannya ke atas, ya. Beliau mengatakan kepada Allah, Allahumma syhad, ya Allah saksikan, ini bahwasanya aku ini telah menyampaikan, ya. Yang kedua dengan lisan beliau, Rasulullah SAW misalnya membaca dzikir, membaca doanya mengatakan subhana rabbiyal a'la, yang menunjukkan kemahatinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga takrir beliau, takrir, yakni persetujuan beliau atas perkataan sahabat, persetujuan beliau atas perbuatan sahabat, itu namanya takrir. Dan di antara dalil adalah hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami ketika dia menampar budak perempuannya, lalu dia menyesal ingin memerdekakan. Nah, Nabi SAW menguji keimanan budak yang akan dimerdekakan tersebut, ya, menguji keimanan budak yang akan dimerdekakan tersebut. Lalu Nabi tanya, aina Allah, di mana Allah? Qalat fis sama, budak ini mengatakan Allah di atas, ya. Lalu Nabi tanya lagi, waman ana, siapa aku? Ya. Lalu budak mengatakan, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Lalu Nabi bersabda kepada sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami, bin Al-Hakam As-Sulami, kata Nabi, atikha fa innaha mu'minah. Kata Nabi, merdekakan dia karena sesungguhnya dia adalah seorang mukminah. Ya, jadi bertanya di mana Allah, ini hal yang ditanyakan oleh Nabi kepada budak perempuan tadi, dan ini menunjukkan boleh bertanya di mana Allah. Bahkan harus tahu kaum muslimin, dan ini akidah di mana Allah SWT berada, ya. Taib, itu dalil yang kedua. Sekarang dalil yang ketiga, dalil ijma', ya, dalil ijma'. Tapi kita lihat kitabnya, kita baca, berkata
al-muallif rahimahullahu taala, "Salisan wa amma dalalatul ijma' faqad ajma'a as-salafu ala anna Allah ta'ala bidzatihi fis sama'." Ya. Yang ketiga, adapun pendalilan ijma', kesepakatan, maka faqad ajma'a as-salafu, para as-salaf, as-salaf ini para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, telah sepakat ala anna Allah ta'ala bidzatihi fis sama', bahwasanya Allah Ta'ala secara zatnya ada di atas langit. Ya, ada di atas langit. Ijma' sepakat mereka min ahdir rasuli alaihi salatu wassalam ila yaumina hada. Ya. Dari sejak zaman Rasulullah, dan itulah akidah Rasul dan para sahabat, ila yaumina hada, sampai ya zaman kita sekarang ini. Ya. Nah, idza qulta kaifa ajma'u, apabila engkau tanya atau engkau berkata bagaimana mereka ijma', ya, naqulu, kita katakan, kata Syekh rahimahullah, imraruhum hadhihi al-ayat wal ahadits ma tikrari al-ulu fiha, ya, wal fuqiyyah wa nujul al-asya'i min wa sa'udiha ilaihi duna an ya'tu bima yukhalifuha, ijma'un minhum ala madluliha. Ya. Apabila engkau berkata bagaimana mereka ijma', mana dalilnya ijma' mereka itu? Naqulu, kita katakan, imraruhum hadhil ayat, ya, imraruhum hadhil ayat wal ahadits. Jawabannya ya, mereka membiarkan ayat-ayat dan hadis-hadis, ya, hadis-hadis. Jadi mereka tidak ada yang menafsirkan, ya, tidak ada yang menafsirkan Allah di atas, apa maknanya Allah istiwa. Tidak ada yang menafsirkan Allah menguasai. Itu dari ini. Jadi imraruhum hadil ayat wal hadis ma'a tikraril ulu fiha. Ya. Padahal tikrarul ulu, berulang-ulang penyebutan yang menunjukkan ketinggian Allah di dalam ayat, di dalam hadis. Ya. Wal fawqiyah, ketinggian di atas. Wa nuzulil asya, turunnya sesuatu dari Allah, naiknya sesuatu kepada Allah, tanpa mereka mendatangkan, ya, perkataan yang menyelisihinya. Maka ini menunjukkan ijma' di antara mereka atas kandungan makna dari Allah di atas. Enggak ada ucapan yang menerjemahkan di atas dengan makna yang lain. Ya. Ini disebut dengan ijma' sukuti. Ya. Ini tidak adanya dinukil dari perkataan para salaf, justru itu menunjukkan ijma'nya mereka di atas pemahaman tersebut. Ya. Walihada lama qala Syekhul Islam, oleh karena ini manakala Syekhul Islam mengatakan inna salaf, bahwasanya para salaf mujmi'una ala dzalik, sepakat atas hal itu. Ya. Qal, dia mengatakan walam yaqul ahadun minhum, tidaklah di antara salah seorang mereka pun mengatakan innallaha laisa fis sama. Tidak ada perkataan salaf yang mengatakan Allah bukan di atas langit, enggak ada. Au innallaha fil ard, atau misalnya Allah di mana, di bumi, di mana-mana, apalagi enggak ada perkataan salaf yang mengatakan demikian. Ini berarti menunjukkan mereka sepakat Allah itu fis sama. Ya. Au innallaha la dakhil alam, atau perkataan mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la dakhilal alam wala kharijahu wala muttasil wala munfasil. Allah di dalam atau di luar alam, atau Allah bersambung atau Allah terpisah dari alam. Enggak ada ucapan-ucapan itu dari para as-salaf. Atau ucapan mereka misalnya innahu la tazujul isyaratu al-hisiyyatu ilaihi. Ya. Atau ucapan para salaf misalnya tidak boleh berisyarat secara hissi ilahi kepadanya.
Secara hissi yakni mengisyaratkan secara indrawi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada ungkapan-ungkapan ini menunjukkan ijma' itu. Ijma' secara sukuti, diamnya mereka itu sepakat atas makna-makna ketinggian Allah, berarti makna secara zahir tinggi ya tinggi. Istiwa ya istiwa. Wajah ya wajah, tangan ya tangan. Kalau kita melihat sifat-sifat Allah yang lain. Baik, dalil yang keempat sekarang. Ahli sunnah menetapkan sifat ketinggian Allah. Dalil yang keempat, dalil akal. Rabi'an, wa amma dalalatul akli fanaqulu la syakka anna Allah azza wa jalla imma yakuna fil 'ulu atau fi sufl. Secara akal sekarang, maka kita katakan tidak ragu lagi bahwasanya Allah taala bisa jadi di atas atau di bawah. Wa kaunuhu fi sufli mustahilun, dan keberadaan Allah di bawah ini mustahil, li'annahu naqsun yastaljim an yakuna, dan ini kemustahilan dan ini menunjukkan naqsan atau naqsun, yakni artinya naqs ini kekurangan. Yastalzimu yang berkonsekuensi an yakuna, ya, an yakuna fawqa syai' min makhluqatihi, ya. Berkonsekuensi bahwasanya di atas Allah ada sesuatu, ya. Di atas Allah itu ada sesuatu. Ayyakuna fawqahu syai'un min makhluqatihi, dari makhluknya. Kalau di bawah itu Allah mengatakan di bawah, tidak mungkin. Fala yakunu lahu al-'ulu tam, ya. Sehingga tidaklah Allah Subhanahu wa taala memiliki ketinggian yang sempurna. Wa saytarah at-tamah wa sultah at-tam, ya. Tidak memiliki ketinggian yang sempurna, kepenguasaan yang sempurna. Fa kana as-suflu mustahilan kana al-'ulu wajiban. Maka kalau sifat, ya, rendah di bawahnya Allah mustahil, maka berarti secara akal haruslah Allah itu ditetapkan maha tinggi. Ya, secara akal demikian. Ya, kita akal manusia, akal yang sehat akan menyatakan Allah itu pasti tinggi. Tidak mungkin Allah di bawah. Ya. Taib. Wa hunak takrirun aqli. Ya, wa hunak takriyun aqliyun akhar. Nah, dan di sana ada lagi penetapan secara akal yang lain. Wa huwa an-naqul, yaitu kita mengatakan innal 'ulu sifatu kamalin bi ittifaqil uqala. Bahwasanya yang namanya ketinggian adalah sifat kesempurnaan atas kesepakatan orang-orang yang berakal. Ya kan? Tinggi itu kesempurnaan, menunjukkan kesempurnaan. Kita aja pada makhluk yang tinggi itu yang sempurna, yang mantap. Ya. Wa idza kana sifatu kamal wajib yakuna sabitan lillah. Maka kalau al-ulu adalah sifat kesempurnaan, maka wajib untuk ditetapkan bagi Allah. Lianna kulla sifatin, ya, karena sesungguhnya sifat kamalin, ya, karena sesungguhnya sifat kamal, kesempurnaan mutlaqah, yakni yang mutlak, maka lianna kulla sifatin kamalin mutlaqah fahiya tsabitatun lillah. Sesungguhnya setiap sifat kesempurnaan yang mutlak maka ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qauluna mutlaqah, dan perkataan kita mutlaqah, mutlak, ya. Ihtirazan minal kamalin nisbi, sebagai bentuk penjagaan dari pemahaman kesempurnaan yang sifatnya tidak mutlak atau nisbi atau relatif. Ya. Jadi kesempurnaan mutlak bagi Allah. Nah, jangan kesempurnaan yang sifatnya itu nisbi. Karena alladhi yakunu kamalan fi halin duna halin. Karena ada kesempurnaan itu pada suatu kondisi tapi tidak pada kondisi yang lain. Ya. Fannaumu masalan naqsun. Tidur misalnya ini sifat kekurangan. Walakin liman yahtaju ilaihi wa yasta'idu quwatahu bihi kamalun. Namun tidur ini bagi orang yang butuh untuk mengembalikan kekuatannya, maka dia kesempurnaan. Ya. Tidur bagi Allah tidak sempurna, bagi makhluk sempurna, kan begitu. Jadi kesempurnaan sifat itu haruslah ditetapkan bagi Allah itu mutlak, bukan kesempurnaan yang sifatnya nisbi. Ya. Baik.
Dalil yang kelima, khamisan, wa amma dalalatul fitrah. Adapun pendalilan secara fitrah, ya. Fa amrun la yumkinu atau la yumkinul munaza'ah. La yumkinul munaza'atu fiha. Ya. Maka adalah perkara yang tidak bisa, ya, dipertentangkan, diperselisihkan di dalamnya. Ya. Nah, secara naluri tidak mungkin untuk menolaknya. Ya. Tidak mungkin pula wala al-mukabirah atau al-mukabarah, tidak pula untuk diingkari. Tidak bisa fitrah ini mengingkari. Faqulu insan mafturun ala anna Allah fi sama. Maka semua orang terfitrahkan bahwa Allah itu di atas. Walihada indama yafjuka syai'u alladhi la tastati'u daf'ahu, maka manakala, ya, engkau dikagetkan oleh sesuatu yang tidak engkau mampu untuk menolaknya, wa innama tatawajjahu ilallahi ta'ala, maka pasti engkau akan menghadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala bidaf'ihi. Nah, pasti untuk mencegahnya itu engkau akan menghadapkan, menyerahkan kepada Allah untuk menolak sesuatu yang membuat kita kaget, membuat kita takut dan yang semisal. Ya. Fa inna qalbaka yansarifu ila sama. Ya. Maka sesungguhnya hatimu akan menghadapkan ke arah langit, ke arah atas. Hatta alladhina yunkiruna 'uluwa dzat la yaqdiruna ay yanzilu aydihim ila al-ard. Ya, atau aydiyahum ila al-ard. Bahkan mereka yang mengingkari sifat ketinggian zat Allah tidak mampu, tidak sanggup, layak tirun. Ya. Tidak sanggup mereka an yunzilu aydiyahum ilal ard, untuk mengadahkan tangan, kedua tangan mereka ke bumi, itu tidak mau. Enggak bisa mereka, ya, begini ke bumi, enggak bisa. Semua pasti tangannya ke atas. Ini hadhihi al-fitrah la yumkinu inkaruha. Ini adalah fitrah yang tidak mungkin kita untuk mengingkarinya. Hatta innahum yaquluna inna ba'dal makhluqati, bahkan sampai-sampai bahwasanya para ulama mengatakan inna ba'dal makhluqat, bahwasanya sebagian makhluk al-ajma, ya, makhluk yang dia makhluk tidak berakal, yakni binatang, ya, ta'rif anna Allah fi sama, tahu kalau Allah itu di langit. Ya. Binatang saja tahu kalau Allah di langit. Kama fil hadits alladhi yurwa anna Sulaiman, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan bahwasanya Sulaiman bin Daud, yakni Nabi Sulaiman, ya, bin Nabi Daud alaihi salatu wassalam, ya, wa ala abihi, semoga sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Sulaiman dan juga kepada bapaknya itu Nabi Daud alaihissalam, kharaja yastasqi dzata yaumin bin nas. Dia keluar suatu hari untuk minta hujan bersama kaum muslimin, bersama manusia. Falamma kharaja ra'a namlatan mustalqiyatan ala dhahriha. Dia melihat ada semut yang sedang melentangkan kaki-kakinya ke atas. Ada semut yang sedang terlentang ke atas. Ya, rafi'atan qawaimuha nahwas sama. Dia yakni raifatan yakni mengangkat kaki-kakinya gitu, ya, nahwas sama, ke arah langit. Taqulu, sambil dia mengatakan, Allahumma inna khalqun min khalqik laisa bina ghinan an suqyaka. Ya Allah, sungguhnya aku makhluk di antara makhlukmu, sungguhnya kami makhluk di antara makhlukmu juga, dan laisa bina ghinan an suqyak, dan kita sangat butuh kepada air hujanmu. Ya. Faqala, maka kata Sulaiman, irji'u qad suqitum bi da'wati ghairikum. Kembali, kata Nabi Sulaiman. Kembali, sudah enggak jadi kita minta hujan. Kenapa? Sudah diwakili dengan doa selain kalian, yaitu semut. Wa hada ilhamun fitri,
Maka ini adalah ilham fitri, naluri, ya. Nah, falhasil, maka kesimpulannya anna kaunallahi fis sama amrun ma'lumun bil fitrah. Kesimpulannya bahwasanya keberadaan Allah fis sama, di atas, itu perkara yang diketahui secara naluri. Nah, wallahi laula fasad, perhatikan, wallahi laula fasada fitrati haula'il munkirina lidzalik la'alimu anna Allah fis sama bidun an yutali'u ayya kitabin li'anna al-amra alladhi tadullu alayhi al-fitrah la yahtaj ila muraja'ati al-kutub. Kata Syekh, demi Allah, laula fasada fitrati haula'il munkirina lidzalik, kalau bukan karena kerusakan fitrahnya mereka yang mengingkari ketinggian Allah tersebut, la'alimu anna Allah fis sama, mereka pasti akan mengetahui Allah itu di atas langit, dunan yutali'u ayat kitabin, tanpa harus meneliti kitab-kitab. Kenapa? Li'anna al-amru alladhi tadullu alaihi al-fitrah, karena perkara yang ditetapkan, ditunjukkan oleh fitrah atasnya, la yahtaj, tidak butuh ila muraja'atil kutub, tidak butuh kepada penelitian kitab-kitab. Ya. Makanya sangat aneh bin ajaib, beribuan dalil kok bisa diingkari. Tidak mau menetapkan Allah fis sama, Allah di atas. Ya. Walladzi ankaru 'uluwallahi 'azza wa jalla bi dzatihi yaqulun, dan mereka yang mengingkari ketinggian Allah 'azza wa jalla, zatnya, tinggi zatnya. Ahli bidah menetapkan sifat ulu, namun ulu sifat, adapun zatnya tidak. Lau kana fil ulu bi dzatihi kana fi jihah. Kata mereka, ini kita mulai pembahasan tentang jihad, tentang arah. Lau kana fil ulu bi dzatihi, seandainya ya Allah Azza wa Jalla berada di atas secara zatnya, kana fi jihah, berarti Allah berada di suatu arah. Wa idza kana fi jihatin, kalau Allah berada di suatu arah, kana mahdudan wa jisman wa hadza mumtani. Ini hujah mereka, ya. Maka ini berarti Allah terbatasi, dan berarti Allah itu berjisim. Wa hadza mumtani, dan ini adalah tertolak. Nah, ini kita akan bantah ini tentang Allah terbatasi dan Allah berjasad, dan akan dibantah tentang arah. Ini Allah berarah itu. Ya, arah kiri, kanan, atas, bawah. Ya. Nah, itu akan kita bahas dan butuh kepada perincian. Ya. Baik, sampai sini insyaallah kita lanjutkan lagi. Insyaallah kita masih di halaman 393 ya. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya ya, insyaallah. Semoga bermanfaat, dan kita akan terus kaji tentang dua sifat ini ya, sifat ketinggian Allah dan sifat kebersamaan Allah dan makhluk. Karena ini pasti, ini syubhat, ini pasti dilontarkan oleh ahli bid'ah. Sebagaimana saya pernah menyampaikan tentang masalah kalau Allah bersama makhluk maknanya ilmunya. Katanya ini takwil. Jadi Wahabi ini katanya anti takwil tapi terjebak sendiri dengan takwil. Nah, ini. Maka sengaja saya kaji ini sampai beberapa episode dalam rangka membantah kepada orang-orang tukang syubhat tersebut. Ya, harus dijelaskan, karena mungkin di antara kaum muslimin ada yang terkena syubhat seperti itu. Iya juga ya, berarti Wahabi mentakwil hakikatnya, tapi dia anti takwil. Berarti omong kosong dia anti takwil itu. Ya. Jadi tidak ada takwil tentang sifat-sifat Allah, menetapkan sesuai dengan zahirnya. Tinggi ya tinggi. Lalu bagaimana dengan kebersamaan makhluknya? Itu konsekuensi ayat memang menyatakan demikian, ilmu Allah bersama makhluknya. Ya. Makanya ayat diawali dengan ilmu, diakhiri pula dengan ilmu ketika menjelaskan Allah bersama makhluknya. Dan itu nanti pembahasannya belum sampai, masih jauh. Beberapa episode ke depan insyaallah taala. Allah taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.